Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini saya mau share tentang cara analisa ya. Karena di yang namanya hobi drone FPV ini kita harus terus belajar ya. Jangan apa-apa nanya, apa-apa kasih ke servis. Kalau kayak gitu sih boros ya, duitnya boros. Jadi kita harus bisa belajar. Nah, saya mau sharing tentang download Betaflight Log Viewer ya, Log Explorer. Mana ini ya kalau nggak salah ya. Nah, ini sekarang sudah nggak pakai installer lagi, tinggal buka webnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tinggal buka log filenya ya. Jadi saya sudah bikinin satu di kelompok ini yang Mario 5 kemarin ya. Mario 5, bukan Mario, Master 5 yang kemarin. Ini aja yang ini berapa menit videonya ya. Kita open lagi, ini open video kemudian open lognya ya. Boleh kebalik ya, log dulu baru video boleh. Nah, seperti ini ya. Ini bagusnya sih di OS di drone kita tampilin stick ya, biar bisa kita matchingin ya. Karena ini belum tentu matching, kita bisa geser ya, kayak gyroflow itu juga sama, sinkronisasinya bisa agak geser sekian detik ya. Nah, di sini kita bisa analisa ya, kalau ada goncangan, ada apa, sudut kemiringan ya. Nih, pitchnya berapa degree, kemudian ini berapa degree. Kalau mau lihat tabelnya juga bisa seperti ini, diklik ya, nanti ada tabelnya ya. Nah, kita bisa play ini dengan speednya misalkan dipelanin ya, kita play. Nah, ini motor ya, ini giroskop ya, motor giroskop. Jadi kita bisa lihat ya saat dimana dia ada noise ya, bisa lihat. Agak lambat ya, speednya kita cepetin. Jadi misalkan ada goncangan, kita bisa cek motor mana yang yang masalah saat itu ya. Misal saat RTH ya, RTH-nya ini agak manggut-manggut ya. Kita cek di mana saat RTH ya. Nih ya, mulai sini ya RTH-nya. Nih kita coba agak, ini manggut-manggut ya. Kita bisa analisa apakah speednya yang terlalu kencang ya, atau sudutnya yang terlalu gede atau terlalu kecil ya. Ini speednya dikurangin aja ya, 30% biar agak lambat. Nah, dia agak manggut-manggut saat pulang kebablasan ya, terus dia putar ke kiri ya. Nah, kita bisa tampilkan di sini ya, tampilkan mana ya, ini pitchnya, pitch angle, mana pitch angle. Nggak ada ya angle-nya berapa degree di sini.
Ini map juga bisa kita tampilin ya, mapnya. Kalau Anda mau lihat mapnya juga bisa di sini ya. Ini kenapa saya agak takut ya terbang long range di sini, karena deket bandara ya, deket banget dengan bandara. Ini kok nggak keluar ya ininya. Oke, kita sembunyikan dulu ya, kita sembunyikan dulu. Nah, ini manggut-manggut ya, manggut-manggut. Kita cek speednya di sini, speednya sebentar, grafiknya disembunyiin dulu. Speed mana? 36 km per jam. Kemudian ininya minus 3 ya, minus 3 degree ya pitchnya ya, minus 3 degree. Manggut-manggut ya. Oh, maksimal sampai ke 36 ya, 36. Ini tetap 35 ya, tapi dia balik lagi ke minus sekian, nukik lagi ya, ini 34 ya, jadi manggut-manggut ya. Kemungkinan sih kalau ini ya sudut yang harus ditambah atau kecepatan ini ya harus dikurangi ya, supaya nggak manggut-manggut. Ini untuk motor ya, untuk motor kalau nyari yang noise kita bisa pakai smoothing ya, smoothingnya di on atau LPF. Jadi yang frekuensi tinggi dihilangkan ya, nanti yang terlihat hanya frekuensi yang getarannya kelihatan mata saja. Dari motor sih normalnya nggak ada masalah ya, motor 1, 2, 3 sama gerakannya. Manggut-manggutnya ini ya, dari pitchnya ini naik turun ya, walaupun speednya konstan ya, speednya tetap 35 ya dia, speed di 35 atau 36, tapi pitchnya ini naik turun ya. Kemungkinan ininya harus dikurangi ya. Harusnya sih di sini ada ya degree-nya ya, dekor. Yang pitch ini ya naik turun ya. Tapi ini PID-nya, PID D-nya untuk pitch. Min 30, min 3 naik lagi, turun lagi ya. Kemudian untuk I juga, I-nya ya. I-nya cenderung stabil ya. Untuk P ya, P di pitch ini juga sama naik turun ya. Tapi nggak terlalu banyak ya. Nah, kemungkinan karena D-nya ini yang terlalu drastis ya, antara 5 minus 4 2 ya. Ini naik turunnya terlalu jauh. Mungkin ya, saya juga belum terlalu banyak tahu cara bacanya nih ya. Ini lagi landing. Kita coba mundurin lagi. Yang paling guncang di sini nih ya, di awal-awal.
Ini guncang banget. Ya, naik turunnya jauh ya. Jadi untuk persentasenya masih di antara 2, sekian sampai 3, tapi untuk D-nya ini naik turunnya jauh. D untuk roll sama ya. Ini ada kemungkinan D-nya kegedean ya. Jadi dari PID ini saat manggut-manggut yang berubah-ubah ini D-nya ya. Untuk I stabil ya. P naik turun juga tapi nggak terlalu banyak. Yang pitch ya antara 19 ya minus sekian ya. Naik turunnya jauh ya. Untuk PID errornya juga sama ya. Untuk pitch naik turunnya jauh ya. Untuk RPM motor juga bisa dicek di sini ya. Motor 1 2 3 4 ya, RPM-nya segini ya. Ini untuk PID-nya. PID ya. Ini D-nya mungkin pitch-nya harus sedikit diturunkan ya. Untuk grafik noise-nya ada di sini ya. Ini grafik noise. Sini noise mana? Noise motornya di 171 Hz ya. 171 Hz maksimum. Sedangkan LPF-nya di 105 ya. Cut off-nya di 210. Ini saya masih kurang paham ya untuk analisa grafik ini. Kalau di sini ada stick command-nya ya kayak gini, kita bisa matchingin ya, kita bisa matchingin antara ini sama ini ya. Jadi kalau misalkan kuat kita getar atau kepleset ya kayak since bounce back ya, bounce back atau ada propose, kita bisa analisa lewat aplikasi ini ya, blackbox.betaflight.com ya. Ini sangat-sangat berguna dan bermanfaat banget ini ya. Ini mungkin landing ya, angle on, oh altitude hold ini ya. Position hold. Nah, di position hold ini ya kita bisa lihat ini stabil ya di 0 degree per second, jadi disetting ke tengah semua ya. Nah ini juga petanya bisa kita lihat ya, mapnya. Saya terbang di mana aja bisa kelihatan ya. Ini buat Anda yang pengen lihat mappingnya ya, misalkan Anda habis long range, Anda bisa buka ini ya, blackbox.betaflight.com, bisa langsung kelihatan ya terbangnya lewat mana saja ya.
dan bisa diukur jaraknya ya kalau ada GPS-nya dari sini. Oke, dari saya sekian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.